kalau orang-orang di luar sana yang nonton, karena gue kalau nongkrong sama temen tuh ada yang bilang kayak gue mah belum mau mulai Bitcoin dan segala macam. Coba lu yakinin gue dan teman-teman gue yang nonton ini, kenapa kita harus coba ke Bitcoin? Mungkin lo kenal investor yang terkenal lah, ya Yeah. kan. Semua orang tahun ini loss top 10, ya kan. Orang ini profit sendiri, Warren Buffett, lo tau nggak? Iya tahu pasti. Warren Buffett kan anti Bitcoin, kenapa? Karena dia udah punya, dia udah punya cukup gitu. Jadi dia udah bukan orang yang butuh sesuatu lagi gitu. Nah sama kayak, misal lu udah berkecukupan gitu, lu nawarin Kong lo Bitcoin susah gitu. Jadi orang tuh emang harus ada purpose-nya, orang tuh emang harus ada urgency-nya gitu. Baru ketemu Bitcoin dengan sendiri ya. Kayak ya kalau bicarain kenapa Bitcoin, it's a global currency ya, it's a global asset. Ya let's say lu invest ke BCA, ya lu invest ke, ya lu pilih mana, lu invest ke BCA. Gini, kalau orang luar negeri pengen invest ke BCA, cara mereka invest gimana? Harus buka account dulu. Yeah. Ya dia Indo, repot prosesnya. Kayak switch dari Ya, orang misal- Indo mau SP500 Ya. terus. Misal lu pengen invest ke stocks di India gitu, gimana caranya? Nggak bisa, repot, susah banget. Bitcoin gimana? Global asset gitu, semuanya bisa beli Nah lu pilih beli aset yang bisa dibeli sama certain people aja, ya, atau lu pilih aset yang bisa dibeli sama Global, global ini gitu kan. Gitu. Jadi pertama harus ada urgensinya, ya kedua it's a global asset, ya. Ketiga ini baik-baik yang kadang-kadang Bitcoin itu go to 0, gue kurang setuju sih ya. Orang bilang kayak, lu pernah lihat ya Bitcoin itu go to 0, Iya. the next gold. Ya, kenyataannya correlationnya negatif sama Bitcoin sama gold ya. Jadi buat sekarang itu masih kategorinya risk assets, masih sama kayak US stocks per detik ini ya. Tapi apakah kalau 1 tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi ini bakalan jadi go to 0, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau lu tanya kenapa harus invest Bitcoin ya tadi reasonnya gitu. Karena ada juga beberapa negara yang udah serius sama Bitcoin ya, kayak kalau nggak salah ada El Salvador yang gue baca ya. Ya itu kan negara yang mengadopsi Bitcoin. Terus ya basically Trump kan lately kan baru aja nge-stamp kan strategic Bitcoin reserve, itu sebenarnya cuma ganti nama sih ya kan. Itu Bitcoin dari si Tan diganti gitu. Tapi itu kan udah basically ngecap kalau Bitcoin itu nggak scam gitu. Jadi gua rasa daripada gua jelasin panjang lebar nge-convince orang ini bukan scam. Lu lihat aja ini negara udah bilang ini gak scam. Ini BlackRock ya, asset management fund terbesar, udah invest ke Bitcoin, udah bikinin ETF-nya gitu. Sailor udah bikinin, udah ngutang-ngutang kayak orang gila buat beli Bitcoin dan sebagainya. Ya gua nggak tahu ya kalau orang masih bilang scam atau sebagainya, tapi menurut gua start small ya, allocation-nya kecil dulu aja. Jadi kayak nggak usah lah all in gitu, jangan lah gitu. Iya. Nggak usah. Ya ntar stres sendiri malah kalau kecewa ya. Tapi dari sisi seorang Suli nih ya, menurut gue kalau mungkin gue di usia lu masih santai-santai banget gitu. Per sekarang semakin banyak uang, of course stres lu bakal naik ya. Nah pertanyaannya, lu pernah gak sih di tahap kayak tiba-tiba anxiety atau wah ini gue beban nih, atau gue takut banget nih uang gue habis segala macam. Ada di tahap itu gak sih? Oh pasti, maksudnya kayak kalau tanya setiap minggu pasti kepikiran kayak, karena gini, lu tau quote ya Spider-Man yang with great power comes with great responsibility. Yes. Itu sama sih, kayak lu pengen pegang banyak uang tapi lu nggak pengen kena masalahnya, nggak bisa gitu. Lu pengen punya miliaran di umur yang muda tapi nggak kena banyak masalahnya, nggak mungkin bisa. Jadi selalu ada, kita bilangnya yin and yang ya, selalu ada hitam sama putih. Lu pengen dapat, there's no light without dark ya. Lu pengen dapat sesuatu yang positif, harus selalu di dunia itu adil lah. Ya harus selalu ada timbangannya gitu. Jadi kalau tanya apakah ada, cuma apakah gue acknowledge kayak apakah gue komplain itu ada, enggak gitu, karena itu bagian dari resikonya, itu bagiannya gitu, bagian dari hidup aja gitu.